Salam, selamat pagi, kembali lagi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh memohon dan kami kembali kepadamu ya Allah. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi berita bagi kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang yang akan menonton dan mendengarkan video ini, Tuhan, diberkati, dan mereka juga terus menjadi pelita-pelita bagi kaki. Mereka juga terus menjadi penyampai firman Tuhan ini, menjadi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan, urapi kami, berkati kami, ajari kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui saya. Kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih, boleh mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Judul firman Tuhan di sini, perintah supaya saling mengasihi. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Mu itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, ditinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuberikan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut aku sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Menjadi topik perenungan kita yaitu kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kasih yang rela berkorban, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes pasal 13. Di sini saya akan membacakan untuk kita semua kembali lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara kasih, itulah menjadi renungan kita di pagi hari ini. Kasih yang rela berkorban. Waktu itu Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk benar-benar saling mengasihi. Mereka bahkan harus rela mati untuk satu sama lain. Bapak Ibu Saudara kasih, waktu Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk benar-benar saling mengasihi, mereka bahkan harus rela mati untuk satu sama lain. Sebelumnya Yesus mengatakan kepada para rasulnya, inilah perintahku, kasih satu sama lain seperti aku sudah mengasihi kalian. Yohanes pasal 15 ayat 12. Kasih seperti apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka? Kasih yang tidak mementingkan dari diri dan rela berkorban. Selama pelayanan di bumi, Yesus mengutamakan kepentingan murid-muridnya dan orang lain.
di atas kepentingan sendiri. Dia menyembuhkan orang-orang dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Dia menyembuhkan orang-orang dan mengajarkan kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara kasih. Demi kebantuan orang, demi membantu orang lain. Dia membantu orang lain, dia menyembuhkan orang lain. Bahkan dia memberi makan kepada orang-orang. Itu adalah dia melayani. Dia bahkan rela melakukan hal-hal yang dianggap rendah. Dia juga melakukan hal-hal yang direndahkan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Matius 9 ayat 35, bahkan Lukas 22 ayat 27, dan juga Yohanes 13 ayat 3-5. Kita melihat dalam Matius pasal 9 ayat 35. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih. Matius 9 ayat 35 dikatakan di sana, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, Bapak Ibu Saudara kasih. Dan juga Lukas diceritakan, Lukas 22 ayat 27, Yohanes 13 ayat 3-5. Tapi kasih yang lebih besar yang Yesus sebutkan di Yohanes 15 ayat 13 di sini adalah jauh melebihi semua hal tadi. Beberapa jam setelah mengucapkan kata-kata di ayat itu, Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, yang tadi Yesus melakukan musisat atau mengasihi, dia rela melayani, dia rela menyembuhkan, dia rela melakukan hal-hal yang dia rendahkan. Itu adalah dia melakukan. Tetapi yang paling besar yang dia melakukan, yang rela dia berkorban adalah ayat 13 tadi, Bapak Ibu Saudara kasih. Dia memberikan nyawanya kepada kita manusia yang berdosa ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itulah besar-besarnya. Kasih besar itu adalah dia berikan nyawa untuk kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Yesus menunjukkan kasih dengan memberikan nyawanya, Bapak Ibu Saudara kasih. Itulah yang besar, yang seperti apakah sebesar kasih itu adalah nyawa itu, Bapak Ibu Saudara kasih. Sehingga ia terpuasan bagi banyak orang dengan cara yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih. Yesus membuktikan bahwa dia lelah, dia lebih mengasihi orang lain daripada dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara kasih. Dia lebih mengasihi kita daripada dia sendiri, Bapak Ibu Saudara kasih, Bapak. Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus memang mengasihi semua orang, tapi dia khususnya menyayangi orang-orang yang mengikuti acaranya, Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Ibu Saudara kasih, dia melakukan semuanya itu, semua orang, tetapi dia sangat mengasihi orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia menganggap murid-muridnya sebagai sahabat-sahabatnya, Bapak Ibu Saudara kasih, dan setia menemani dia saat dia mengalami cobaan, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita bisa melihat Lukas pasal 22 ayat 28 dan Yohanes 15 ayat 14-15. Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan membacakan untuk kita Lukas 22 ayat 28. Lukas 22 ayat 28 di sana, Bapak Ibu Saudara kasih. Lukas pasal 22 ayat 28 di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara kasih, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Bapak Ibu Saudara kasih, dan juga Bapak Ibu Saudara kasih, dalam
dalam Injil Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita semua lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Injil Yohanes ayat 14 sampai 15 dikatakan di sana, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuberikan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itulah Bapak Ibu Saudara kasih, karena dia menjadi sahabat kita. Bapak Ibu, karena itu mari kita menjadi sahabat. Yesus adalah sahabat kita Bapak Ibu Saudara kasih. Sangat jelas di firman Tuhan di Lukas dengan Yohanes di sana Bapak Ibu Saudara kasih. Karena itulah Yesus punya alasan yang lebih kuat lagi untuk mengorbankan kehidupan bagi kita, bagi mereka. Mereka dimasukkan di sana dalam murid-murid di sana Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi bukan hanya murid-murid, tetapi bagi kita juga Bapak Ibu Saudara kasih. Orang-orang Kristen di abad pertama menjalankan perintah Yesus untuk saling mengasihi. Mereka bahkan rela mati bagi satu sama yang lain Bapak Ibu Saudara kasih. Kita bisa melihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita 1 Yohanes 3 ayat 16 di sini Bapak Ibu Saudara kasih. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 di sini Bapak Ibu. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Apakah Bapak Ibu Saudara terkasih, di antara kita sekarang di sini, adakah yang kita memberikan nyawanya kepada orang lain? Kadangkala kami tidak. Bapak Ibu, kami tidak layak untuk rela mengorbankan nyawa kita kepada orang. Tetapi Yesus adalah anak Allah, dia layak. Maka dia memberikan nyawa kepada kita untuk menebuskan dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi karena kita meluangkan waktu kepada orang lain, itulah harus meluangkan waktu untuk orang lain. Saudara-saudara kita Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan hanya persekutuan, bukan hanya baca Alkitab, tetapi meluangkan waktu untuk kita bersama, menikmati, makan bersama, duduk bersama, bahkan melakukan apapun yang kita lakukan dengan waktu. Itulah kita juga mengorbankan nyawa kita kepada orang lain, atau mengorbankan waktu kepada orang lain Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, di sini orang-orang yang benar-benar mengikut Yesus dikenal karena menunjukkan kasih yang rela berkorban dan tidak mementingkan diri seperti yang Yesus tunjukkan Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi kalau kita mengasihi, itu adalah tidak mementingkan diri kita, tetapi kita rela melayani, meluangkan waktu bersama dengan orang lain, saudara, teman-teman kita Bapak Ibu Saudara kasih. Seperti Yesus, kita memiliki sifat Yesus. Yesus, dia adalah tidak mementingkan diri Yesus, tetapi dia mementingkan umat-umatnya, bahkan kita. Dia memberikan nyawa kita Bapak Ibu Saudara kasih. Dan juga Bapak Ibu Saudara terkasih, dari seperti yang Yesus tunjukkan, kita Yesus menjadi contoh, kita menjadi teladan Bapak Ibu Saudara kasih. Dalam Injil Yohanes pasal 13 sampai 17 ini Bapak Ibu Saudara kasih, berisi nasihat Yesus kepada ke-12 murid Bapak Ibu. Murid-muridnya yang setia dan doa terakhirnya bersama mereka. Beberapa jam kemudian dia dihukum mati Bapak Ibu Saudara kasih. Di pasal 15 Yesus meminta murid-muridnya untuk tetap bersatu dengan dia, dan dengan demikian membuktikan bahwa mereka benar-benar mengikutinya Bapak Ibu. Yesus merencanakan murid-muridnya dan cabang-cabang tanaman orang anggur yang harus tetap
menyatu dengan tanaman anggurnya, Bapak Ibu Saudara kasih. Karena Yesus sebelum dia ditangkap, dibunuh, sebelum untuk tetap bersatu dengan dia, mereka benar-benar mengikutinya. Yesus menyemakan murid-muridnya dan cabang-cabang tanaman anggur. Dia menasihati mereka untuk terus menghasilkan banyak buah, Bapak Ibu Saudara kasih. Salah satu cara mereka melakukan adalah dengan menunjukkan kasih yang rela berkorban kepada orang lain. Itu termasuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih, orang Israel memberikan suatu sangat berharga demi tujuan tertentu. Bisa untuk penghapusan dosa. Kita melihat Imamat 4 ayat 5 di sana, 4 ayat 5, bersekutu dengan Allah, Imamat 3. Atau sebagai rasa syukur apapun yang tujuannya ada barang sangat berharga yang kita berikan sebagai persembahan. Inilah arti dari korban, Bapak Ibu Saudara. Korban adalah kita meluangkan waktu kepada orang lain, kita membantu orang lain yang tidak mampu, itu adalah kita korbankan kepada orang lain. Itulah Tuhan diinginkan, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka itu kita di antara kita harus berbagi, kita harus berbagi waktu, kita harus berbagi berkat yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Teman kita kalau dia membutuhkan, kita menolong dia, kita membantu dia, supaya itulah yang Tuhan harapkan, Bapak Ibu Saudara kasih. Mempersembahkan sesuatu yang sangat mahal sebagai ekspresi hati kita. Sekarang memang tidak ada lagi kurban, bahkan membakar binatang seperti dahulu. Namun satu maknanya masih ada, kita merelakan sesuatu, uang kita, harga demi membantu orang lain. Ini artinya dari rela berkorban, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah rela kita berkorban kepada orang lain, bukan paksaan, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita tidak akan dapat berkorban sampai kita mengetahui kasih Kristus. Jika Ia bisa memberi, bukankah kita sebagai mengikut, kita pun harus pula memberi apapun yang kita miliki, waktu, tangan, uang, waktu, tenaga, uang, kesempatan demi kebaikan orang lain, Bapak Ibu Saudara kasih. Seperti Yesus, Yohanes 3 ayat 16 tadi, Bapak Ibu Saudara kasih. Di sana berkata, karena begitu besar kasih Allah kan di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara kata, apa artinya ini, Bapak Ibu Saudara terkasih? Allah sangat mengasihi dunia ini, Bapak Ibu Saudara kasih. Allah sangat mengasihi ciptanya ini, Bapak Ibu. Apalagi Allah sangat mengasihi kita manusia ini, Bapak Ibu Saudara kasih. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan dosa, Bapak Ibu Saudara kasih. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan dosa, Bapak Ibu Saudara kasih, dan kesalahan. Dosa dan kesalahan, penuh dengan dosa dan kesalahan, Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi Allah tetap mengasihi kita semua, Bapak Ibu Saudara kasih. Walaupun dunia ini banyak kesalahan dengan dosa, tetapi Allah tetap mengasihi, Bapak Ibu Saudara kasih. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu satu-satunya Yesus, Bapak Ibu Saudara kasih. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, Bapak Ibu Saudara. Jikalau tidak melalui Yesus, kita tidak akan menemukan Allah, tidak menemukan jalan, Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi melalui Yesus kita bisa menemukan jalan, dan kita berdamaikan dengan Yesus, dengan Allah. Karena Allah sangat membenci dosa, maka Allah
bisa dengan kayu manusia karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu saudara terkasih. Tetapi karena begitu besar Allah mengasihi kita, sebesar apakah itu tadi nyawa anaknya dia memberikan kepada kita untuk menebus, untuk mendamaikan kita, untuk membawa kita dari gelap ke terang Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, Allah tetap mengasihi kita semua, Bapak Ibu saudara terkasih. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu saudara kasih. Dia melakukan ini karena dia mengasihi kita, Bapak Ibu saudara kasih. Ia rela mati di kayu salib, dihina, dicaci maki karena dia mengasihi kita, Bapak Ibu saudara. Apakah Bapak Ibu kita mengasihi Tuhan saat ini? Apakah kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus sekarang ini? Bapak Ibu saudara kasih, kita harus datang kepada firman. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus Tuhan, karena dia mengasihi kita. Lebih dari itu, Bapak Ibu saudara kasih, maka dia mengorbankan nyawanya. Semua dia korbankan karena kita manusia. Dia mengasihi kita, Bapak Ibu saudara kasih. Maka itu kita juga harus percaya, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara kasih. Tuhan kita luar biasa, Bapak Ibu saudara terkasih. Jika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Bapak Ibu saudara terkasih. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu saudara terkasih. Kita tidak akan binasa, tapi kita akan mendapatkan kemenangan dalam Yesus, Bapak Ibu saudara terkasih. Maka itu, Bapak Ibu saudara terkasih, kita harus percaya Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi, Bapak Ibu saudara terkasih. Hidup yang kekal berarti hidup bersama Allah selama-lamanya di surga, Bapak Ibu saudara kasih. Hidup yang kekal adalah kita hidup bersama Allah di surga untuk selama-lamanya. Tidak akan susah payah, duka cita, tapi kita akan bahagia hidup bersama dengan Allah di surga, Bapak Ibu saudara kasih. Maka itu kita harus percaya Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara kasih. Bagaimana kita menunjukkan kasih? Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, Bapak Ibu saudara kasih. Kita juga dapat menunjukkannya. Kita juga dapat menunjukkannya kasih kepada orang lain dengan menjadi baik dan ramah kepada semua orang, Bapak Ibu saudara kasih. Membantu orang lain yang membutuhkan, memaafkan kepada orang yang menyakiti kita, dan berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain, Bapak Ibu saudara kasih. Kita harus memaafkan, kita harus memiliki hati yang rela diterima orang. Bahkan kita rela hati yang memiliki berbagi, membantu, dan juga menolong, dan juga memaafkan, Bapak Ibu saudara kasih. Kalau kita memiliki hal-hal ini, kita yakin kita adalah anak-anak Kristus. Kita percaya, Bapak Ibu saudara kasih. Memang tidak mudah, namun jika kita sungguh-sungguh mengerti, jika kita sungguh-sungguh mengerti kasih dan kebaikan Allah kita, pengorbanan adalah suatu hal yang mulia, Bapak Ibu saudara kasih. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang tadi, Bapak Ibu saudara terkasih, Injil Yohanes pasal 15 ini, Bapak Ibu saudara kasih, kita diingatkan kita, Bapak Ibu, perintah supaya saling mengasihi, Bapak Ibu. Dia perintahkan kita, Bapak Ibu saudara, kita harus memegang perintah ini. Kita menyampaikan perintah ini kepada semua orang, Bapak Ibu saudara kasih, bahkan terkhususnya keluarga kita, Bapak Ibu. Seperti Yesus ini, seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus. Seperti
Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kamu. Itu. Jadi Yesus berkata, seperti Yesus Allah mengasihi Yesus, dan Yesus pula mengasihi kita manusia. Dan kita juga mengasihi sesama kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Saling kita mengasihi sesama di antara kita tadi, Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Ibu, dengan cara-cara tadi kita mengasihi, memaafkan, membantu, meluangkan waktu, itulah salah cara-cara kita mengasihi kepada sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita utamakan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi kita harus, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintahku Bapakku ditinggal dalam kasihnya. Itu kalau jika kita menuruti perintah-perintah ini, kita tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka itu asalkan kita percaya dan menuruti perintah-perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau kita semua menuruti semua ini, kita akan menjadi sukacita ada di dalam kita. Sukacita ada semua ada di dalam kita, tapi harus sukacita, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita harus Injil perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini adalah Injil yang mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita, maka itu kami juga harus saling mengasihi di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan dibanding-bandingkan, jangan kita dipilih-pilih orang yang kita sukai, yang pilih-pilih orang yang kita kenal. Kalau kita mau mengasihi, tetapi kita mengasihi orang yang kita tidak kenal pun kita harus mengasihi, Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kita harus saling mengasihi di antara kita. Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi ayat 13 di sini adalah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang sebesar itu, tetapi Yesus memberikan nyawa itu adalah sebesar kasih itu untuk kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka itu kita harus memberikan nyawa kita juga kepada orang lain. Terima kasih. Firman Tuhan sangat indah, Bapak Ibu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuberitakan kepadamu. Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan perintah yang tadi di atas, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan kalau kita percaya, kita melakukan, berarti kita adalah sahabat Yesus, Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita tidak melakukan, bukan sahabat, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi sahabat, mari kita melakukan hal-hal kebaikan kepada sesama kita. Hal mengasihi, kita memiliki mengasihi di antara kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang terbuat oleh tangannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan mengasihi buah dengan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberinya. Inilah sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Bukan kami yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kami, Bapak Ibu Saudara. Maka itu kami melakukan semuanya itu, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang memilih dan Tuhan yang akan semua disiapkan, Tuhan yang akan semua akan menolong kita, Bapak Ibu. Maka itu kami semua melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Perintah ini adalah harus kita saling mengasihi. Saling mengasihi ini adalah perintah yang harus kita melakukan, perintah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka itu teruslah kami melakukan dalam kehidupan kami, Bapak Ibu Saudara kasih. Firman Tuhan ini diajak kita mengingat, melakukan, mengasihi di antara kita, saling mengasihi di antara kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi seperti tema kita tadi, kasih dan rela berkorban. Jadi kita memiliki kasih. Kasih adalah salah satu hal yang harus kita melakukan, Bapak Ibu Saudara kasih.
Jangan terpaksa, tapi rela dari hati. Rela untuk kita berkorban kepada siapa saja, kepada orang lain, kepada saudara kita, bahkan keluarga kita dimanapun mereka berada. Demikianlah firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk di pagi menjelang siang ini kami sungguh bersyukur untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17, bagaimana Allah mengasihi kami dengan sebesar nyawa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu ini, dan Tuhan ajar kami dan tolonglah kami. Dan jadi firman-Mu ini diajar kami untuk rela berkorban, rela mengasihi sesama kami Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan, ajari kami supaya kami suka melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama anak-Mu Tuhan, kami dapat berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Selamat menonton.